Kak, sebelumnya perkenalkan saya Rahma Pranegara dari Universitas Diponegoro, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Indonesia, dan teman Saya Farisa Bilkis. Jadi kami mewakili teman-teman kami ingin sedikit bertanya-tanya gitu tentang budaya yang ada di sini. Sebelumnya dengan siapa? Nama saya Setiasono, salah satu pengurus atau pelatih di Sanggar Pidana. Sejak kapan Bapak kenal seni karawitan ini? Saya dengan pribadi kenal dengan karawitan itu sejak tahun mulai terjun langsung mempelajari karawitan tahun 2007. Mulai dari setelah SMP, SMK. Kebetulan saya sekolah di SMKI, jadi jurusan memang tujuan di sini di Jakarta. Gimana awal mula Bapak tertarik sama seni karawitan? Yang pertama lingkungan terutama orang tua juga seorang seniman, dan om saya yang punya dulu juga seniman itu pertama. Tapi dalam arti dulu dari kecil memang harus senang melihat nonton belajar dulu belum ada niat untuk terjun. Dan waktu itu terus jadi lulus SMP tahun sama om saya, kamu harus makan ke sini ya gitu ya, masuk ke ini ya. Berarti mulai tertariknya dari kecil tuh karena udah diperlihatkan. Iya, bulan kan kenalan dari kenalan. Lalu Bapak kalau boleh tahu sejarah karawitan di daerah sini tuh awal mulanya dari kapan? Dulu dari simbah saya udah punya seperangkat gamelan, tapi dari besi dulu karena desa atau desa. Lalu juga kakek saya juga punya gamelan seperangkat. Terus dari lingkungan di Dewang sini dulu ceritanya juga ya, memang banyak tokoh-tokoh seniman yang mau bergabung sama karawitan. Kita tokoh dalangnya juga ada, sinden juga ada, pengrawat juga ada waktu itu. Lalu juga lah generasi kan terus berubah sama terus lahir waktu itu akhirnya dari ke om saya tuh resah siapa lagi nih yang teruskan. Akhirnya jadi adik saya akhirnya saya yang diterjunkan ke seni karawitan itu satunya. Lalu Pak, bagaimana tradisi karawitan ini dilestarikan di daerah sini? Yang pertama adalah untuk terutama adalah adanya media dulu, alat. Nah, jangan kesulitannya kalau nggak ada media alat, mau seneng tapi nggak ada alatnya, sama gamelan gitu ya. Kan kita harus kadang kalau dulunya itu kan latihan itu masih ke sana. Tadi yang ada gamelan gitu, waktu itu masih jalan kaki ya, itu dilalui sama senior saya terutama ya. Kalau saya nggak suka gitu, mau daerah Tembalang, daerah mana tuh mereka jalan kaki Jauh juga ya? jauh. Waktu itu memang nggak ada transportasi yang lain, jadi mereka jalan kaki untuk latihan juga menjadi sebuah grup gitu. Terus berkembang, akhirnya ada gamelan di sini. Jadi kakek saya merasa Paten aduh anak putuku, akhirnya beliau Buat sendiri. yang membuat Memfasilitasi ya, membuat telepon gamelan masih bilang besi waktu itu. Akhirnya untuk menampung para warga gitu. Dalam karawitan ini ada jenis tembang atau lirik yang digunakan ya Pak? Banyak sih kalau di karawitan ini banyak kalau lirik tembang banyak yang digunakan. Salah satunya dalam tembang itu adalah dalam karawitan dalam mocopat. Terus satu mocopat itu yang dalam mocopat murni, terus bisa juga tembang-tembang yang digunakan ada gending-gending, namanya gending kalau dalam musik karawitan itu gending-gending gitu banyak. Lalu Bapak, biasanya karawitan ini ditampilkan di acara apa saja? Nah,
sebagai karawitan sendiri dia punya fungsi, dia bisa digunakan untuk karawitan mandiri, jadi dia bisa berdiri sendiri ya. Yang kedua kira untuk karawitan sebagai iringan, jadi dia memiliki sesuatu, entah itu tari, entah itu toprak, dana, atau entah itu wayang kulit dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah biasanya kalau pementasan sendiri bisa dilaksanakan satu mandiri, dalam arti kita sendiri yang mengadakan pementasan, entah itu rutinan, karawitan itu rutinan bagaimana. Yang kedua job atau pekerjaan, mungkin dapat di orang hajatan, resepsi atau acara di desa itu. Terus ya juga yang emang digunakan karawitan untuk media, cuma diambil videonya aja itu untuk dokumentasi. Lalu alat musik apa yang dipakai buat karawitan ini Pak? Gamelan namanya. Alat musik rata-rata itu gamelan. Jadi ya gamelan itu menyeluruh dari instrumen namanya balungan, besaron, gembong, kemping, ada gender dan sebagainya, gendang dan sebagainya. Itu di banyak instrumen karawitan itu ada yang mengatakan bahwa instrumen karawitan itu salah satu musik sejarahnya sudah tinggi daripada musik barat ya. Barat pun mengakui bahwa instrumen gamelan sudah orkestra yang sangat tinggi. Nanti apa diperkenankan untuk melihat alatnya Pak? Bisa, tapi tidak semuanya karena nanti dibutuhkan. Kebutuhan. Siap, J. Lalu Bapak, menurut Bapak, apakah tradisi karawitan ini ada perubahan dari dulu sama era sekarang? Yuk, ada Pak. Bahwa seni karawitan pasti ada perkembangannya. Mungkin dari zaman dulu itu kan berawal dari musik dalam sana, musik keraton. Akhirnya dia keluar di masyarakat. Udah banyak banget perkembangan atau pemangkasan sesuai dengan kebutuhan. Karena memang di keraton itu memang sakral, ya berarti memang satu gending berbunyi harus kayak gini, dia ada aturan baku harus kayak gini gitu. Tapi kalau udah di luar kita sesuai dengan kebutuhan. Mungkin bisa juga berkembang kayaknya ya lagu-lagunya ada seperti tokoh maestro Semarang itu Kinarto Sabdo, salah satu perkembangan musik karawitan juga. Terus beliau sekarang musik-musik gamelan digunakan untuk musik kreasi, kalau dipadu dengan musik yang lain kayak jadi campur sari itu. Terus ada musik gaul dipadukan dengan band, dengan rebana dan sebagainya. Itu adalah perkembangan. Walaupun berkembang tapi tetap gamelan juga ada, karawitan juga ada patokan sendiri, gitu, aturan gamenya sendiri juga itu sesuai dengan dari karawitan atau tembang itu ada pesan yang mau sampaikan nggak buat penikmat karawitan? ada. Setiap gending itu mempunyai makna tersendiri. Dalam entah itu di syairnya atau juga mesti ada pesan-pesan yang disampaikan. Karena musik ini juga, gamelan ini juga bisa menuju dalam arti membentuk gending itu mau kasih ke apa, temanya apa, itu hanya yang musik ini untuk negosiasi ya, ada penghijauan gitu. Jadi dia punya bisa gunakan untuk menyampaikan sesuatu pada penikmatnya gitu. Ya, apa sih yang bisa dipelajari, nilai-nilai yang bisa dipelajari dari karawitan? Ya. Nilai-nilai dari karawitan itu banyak punya Pak. Pertama, satu, orang yang sudah pernah belajar gamelan pasti mereka bisa membentuk suatu etika itu. Sak brutal-brutalnya wong nak wis pernah gamelan pasti dia punya ungguh yang baik gitu. Seperti contoh aja, orang gamelan nanti dia duduk
dia bersilah yoga itu kan satu tingkat apa menghormati sebuah karya itu. Terus nilainya juga banyak. Di samping itu juga untuk apa itu pelestarian juga budaya. Dan sekarang juga kerawitan gamelan tuh jadi akui di UNESCO juga kan. Nah itu Kalau di masa sekarang ini, gimana minat anak-anak muda terhadap tradisi kerawitan? kalau itu kalau dikatakan ada juga ada, enggak juga ada. Jadi tinggal lingkungan, tapi juga nggak banyak banget. Tapi tiap generasi ada peminat gamelan itu ada, dari anak kecil, dari dewasa, dari remaja, dari ada gitu. Jadi selalu ada ya Pak? Selalu ada. Tidak banyak. Tidak banyak. Nah, mungkin banyak, kasihan kalau banyak semua dikaitkan yang lain. Iya. Menurut Bapak, terakhir menurut Bapak apa sih yang harus dilakukan agar tradisi gamelan ini nggak punah? Ya, terutama satu mungkin dari support pemerintah juga harus mendukung dalam ada satu ada pembinaan kerawitan, terus ada beberapa pengadaan gamelan, terus diperbantukan di mana daerah yang membutuhkan gamelan itu. Karena sekarang kalau orang mandiri mau beli gamelan itu juga lumayan sih Mbak, harganya juga buat mobil mahal gamelannya gitu. Jadi mereka harus support, ya pemerintah supportnya harus terus adanya diadakan suatu festival atau apa gitu. Jadi Yang menggunakan kerawitan. gitu. Terus, Bapak segitu saja yang bisa kami tanyakan. Terima kasih sudah Terima meluangkan kasih. waktunya. ini cuma salah satu gamelan Jawa. Dia punya dua laras, satu laras tejo dan belok. Nah, terus ini salah satunya ini kan balungan. Tiap gamelan itu dia mempunyai fungsi sendiri-sendiri, dia mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri, dan mempunyai teknik tabuhan juga sendiri, dan permainan juga sendiri gitu ya. Ini bonang, yang itu tes kumpulan gong. Nah, jadi ya gong itu dibagi tiga. Ada gong besar, terus gong supan, dan ngempul. Tuh. Sama seperti balungan. Balungan itu balungan dari tiga macam juga. Balungan ada demung, ada sarap, ada popeng. Jadi filosofinya gamelan itu ada tiga macam. Banyak kan tiga macam. Kayak gendang ageng, gendang malih, gendang batangan. Ini dicampur dengan alat-alat Musik yang modern juga ya? Iya, ini salah satu perkembangan gamelan. Dia dapat berkembang, dia dapat menggunakan dicampur dengan alat modern. Dia bisa berbentuk klasik dan bisa berbentuk kontemporer juga. Gitu.